Selamat pagi, Jess. Saya kalau ngomong itu, saya udah mikir berkali-kali ya. Setelah saya membuktikan buat diri saya, baru saya berani ngomong. Setelah saya uji coba dengan teman-teman yang lain, saya baru berani ngomong. Kalau enggak, saya enggak berani ngomong. Sehingga sampai saya menemukan cara yang terbaik buat kita ini bisa sehat dengan alamiah, itu nggak main-main. Karena ujiannya bukan ke orang lain saja, tetapi ke diri saya dan terutama orang-orang yang saya cintai. Itu yang saya praktekkan pertama. Efeknya luar biasa. Nah, sampai detik ini udah 8 tahun saya menjalankan aktivitas saya, tidak makan malam, tidak makan pagi, makan di antara jam 12 sampai jam 6 sore, jam 1 sampai jam 6 sore, itu efeknya luar biasa. Bahkan kemarin dalam perjalanan dari plat B ke Sumatera, saya 24 jam baru makan. Nah, itu hal-hal yang saya selalu sampaikan. Nah, ketika kamu sudah mengalami pemulihan, keajaiban, ya kamu bisa bagi-bagi aja cara makannya bagaimana. Tetapi kalau kamu sedang menuju ke sana karena kamu bermasalah dengan degenerasi, kamu bermasalah dengan metabolik, apalagi kamu sudah masuk dalam zona yang disebut sebagai komplikasi, ya mau tidak mau paling tidak 3 tahun kamu harus mematikan. Itu namanya mati geni. Kalau di Bali namanya nyepi. Ya mati geni seperti apa maksudnya, Pak? Ini kan istilah-istilah pewayangan ini. Kamu benar-benar harus trik ke tubuhmu sendiri. Dari jam 7 malam sudah stop makan sampai jam 12 siang. Minum harus. Kamu minum. Silahkan kamu minum apa yang kamu mau minum, silahkan. Tapi kalau saya anjurkan 8 sampai 12 gelas atau sampai 15 gelas kebutuhanmu akan air, 5 sampai 7 gelasnya itu adalah racikan macin. Kalau tidak ada racikan macin, ya mau tidak mau kamu dengan suplemen. Bisa liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, propolis, royal jelly, magnesium, zinc. Ini 8 suplemen yang harus dilakukan. Nah, magnesium sama zinc ini itu berguna untuk laki-laki dan perempuan, terutama masalah otot. Itu bagus banget. Kalau zinc, laki-laki dibutuhkan. Kalau perempuan nggak usah zinc, nggak apa-apa. Tapi walaupun perempuan itu membutuhkan zinc ya. 8 suplemen ini. Pak, harus diminum semua? Ya. Tapi kalau kamu menyesuaikan dengan ekonomimu, duitmu, ya kamu nggak usah langsung beli semuanya. Kamu bisa bulan ini, 2 bulan minum ini. Bulan depan minum itu. 2 bulan lagi minum 0. Disesuaikan dengan duitmu aja. Ya, karena yang tahu kamu tubuhmu seperti apa kan kamu, yang tahu kamu bisa membeli ini dan itu adalah kamu sendiri, nggak mungkin saya. Jadi kamu ikutin aja seperti apa yang saya selalu sampaikan ke dirimu. Nah, masalahnya kamu mau melakukan itu apa tidak? Jangan belum-belum udah ngeluh. Saya nggak terima keluhan, saya juga nggak terima konsultasi. Karena konsultasimu pasti sekitaran itu. Pak, saya udah punya masalah lambung, Pak saya udah punya masalah asam urat, Pak saya udah punya masalah gula darah, Pak saya udah punya masalah trigliserid, Pak saya udah punya masalah kolesterol, Pak saya udah punya masalah ginjal. Pasti konsultasimu masalah itu. Kalau kamu konsultasi masalah itu, pasti kamu kena farmasi. Yakinlah sumpah, pasti di farmasi. Makanya saya tidak pernah mau menjalankan konsultasi model begitu, karena saya bukan dokter yang mengobati kamu. Saya membantu kamu untuk kamu pulih secara mental dan secara tubuh. Sehingga caranya bagaimana kamu belajar untuk melaparkan dirimu sehingga tubuh menyembuhkan dirimu sendiri. Nah, saya kasih tahu contoh-contoh yang paling luar biasa. Ini adalah share dari rekan salah satu pelanggannya Macin yang ada di Eropa. Lihat, dia tunjukkan ke saya tentang cek labnya. Keren banget. Nah, lihat, ini adalah cek labnya salah satu pelanggan yang ada di Eropa. Wah, dia detailkan semua itu. Ini dibuat tanggal Februari 2026 ya. Baru bulan yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu. Ini cek labnya, kecil mungkin ya, kamu nggak bisa ngelihat. Tapi kalau kamu zoom mungkin kelihatan. Nah, lihat komennya.
Oh, keren banget. Komennya beliau. Nah, lihat komennya. Pagi Bang Jess. Nggak tahu kenapa, tapi saya anggap Bang Jess ini, Pak Jess ini, dengan segala pengetahuan adalah seorang DKTR. Suka nggak suka? Bukan, Bu. Saya bukan dokter. Ya, saya hanya orang yang peduli kesehatan yang murah dan mumpuni. Udah itu aja. Ini saya kirim hasil lab saya yang Februari barusan. Wah, dipuji terus. Luar biasa nggak? Ya, dipuji terus sama DKTR. Terutama dengan umur saya dan hasilnya memuaskan. Semua ini berkat pola hidup yang disarankan Pak Jess loh. Banyak thanks ya. Dan semangat terus Pak Jess. Yang percaya ya pasti akan berhasil. God bless you. Tuh lihat tuh. Nah tuh screenshotnya. Ya, screenshot di message. Ini message dari Fast Bouquet. Ya, message dari Fast Bouquet. Lihat itu message-nya itu. Ya, di atas itu adalah hasil dari lab-nya, di bawah itu adalah komennya beliau. Ini dari Eropa. Jadi saya nggak tahu beliau dapat kiriman dari siapa. Yang jelas keluarganya ada di Indonesia, yang kemudian mendengarkan saya dan dia bicara tentang masalah. Dan anaknya ini, beliau ini anaknya dokter. Jadi ketika dia mengalami konsultasi kepada anaknya sendiri, anaknya sampai, oh kok bisa begitu, sehingga itu bertentangan dengan pembelajaran yang selama ini kamu pasti ikuti, ya. Kolesterol tinggi, saya bilang kolesterol tinggi itu bagus. Nah, kamu akan bertentangan dengan mereka. Karena apa? Karena kolesterol itu dikambing hitamkan oleh dunia medis, ya, dunia pengobatan modern. Kenapa ya? Karena kalau tidak begitu, kamu tidak akan terfarmasi. Dengan kamu mengkambing hitamkan kolesterol, maka kamu akan terfarmasi di statin, ya. Ada yang namanya simvastatin, ada yang namanya kenderstatin, apa semuanya itu yang berhubungan dengan darah, pokoknya pembuluh darah yang berhubungan dengan kolesterol tinggi. Kolesterol itu kan kebutuhan tubuh. Kalau di sini ini ada HbA1c, ini ukurannya bukan lagi HbA1c seperti kita diukur ya, 5,7, 4,7 gitu ya. Ini ukurannya adalah mmol ini. Mmol itu yang dihitung pakai persentase itu. Itu keren banget karena di luar negeri. Kalau di Indonesia kan enggak, ya. Itu dia tuh, Jess. Keren ya. Kamu bacalah sembari saya ngomong deh, ya. Lihat, keren banget itu. Itu omongannya beliau itu. Ibu Leo namanya. Nah, kamu kalau ngelihat seperti ini, hasil yang layak untuk diperjuangkan, kenapa enggak diperjuangkan? Ya kamu ini kan sifatnya kan ngoceh aja gitu ya, Dremimela itu, belum udah negatif thinking aja. Ya, enggak apa-apa sih, itu kan hak ya. Negatif thinking itu kan hak. Tapi kamu coba renungkan baik-baik. Buka tutup gelasmu. Kosongkan isinya. Kamu dengerin saya ngomong. Enggak ada yang salah kok. Kamu tidak makan malam, enggak mati. Kamu enggak makan pagi, enggak mati. Selalu komplainnya kan, wah kalau pekerja keras ya, enggak kuat Pak, enggak makan pagi, enggak keasupan makanan. Saya kasih tahu, tubuhmu itu cerdas. Kalau kamu tidak makan, maka tubuh menggunakan energi yang ada di dalam tubuhmu. Ya, energi yang dipakai tubuhmu itu keton namanya. Lemak tubuh, makanya disebutnya sebagai cadangan energi. Kalau cadangan itu enggak pernah dipakai, nah itu nanti karatan. Nah itu yang membuat masalah dalam dirimu. Trigliseridmu naik, ya. Terus kemudian asam uratmu melegudak, gitu. Gula darahmu semakin tinggi. Dan yang gila adalah perutnya bisa tambah gede. Jadi berat badan yang harusnya 65, berat badan yang harusnya 70, kamu harus punya penambahan berat sekitar 30-40. Itu setara dengan 1 galon air. Kemana-mana kamu harus bawa. Ya teko tulangmu berat, Jess. Gitu. Nah, sementara ketika kamu diajari untuk sehat, kamu nggak mau terima. Ya nggak apa-apa, itu kan hak-hakmu ya. Nggak masalah. Tapi yang paling simpel dan murah adalah kamu belajar untuk mengistirahatkan pankreas itu nomor 1. Cara mengistirahatkan pankreas adalah kamu makan telur, ikan, daging, dan seafood. Singkirkan semua yang berhubungan dengan gula. Nasi, tepung, gorengan, cemilan, cepulu, cebelas, jajanan, kue, minuman-minuman manis. Semua singkirkan, buah, sayur. Singkirkan dulu itu. Nah, setelah itu kamu kelola badanmu.
Sehingga kamu bisa melihat tubuhmu menjalankan aktivitasnya di mana sel memakan sel yang ada di dalam tubuhmu sendiri. Itu